Halo teman-teman semuanya, nama aku Monica Vindi dari jurusan akuntansi. Di kesempatan kali ini aku mau membahas topik pasar modal. Sebelum lebih lanjut, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu pasar modal. Di sini ada beberapa pengertian pasar modal, yaitu yang pertama, pasar konkret atau abstrak yang mempertemukan pihak yang menawarkan dan yang memerlukan dana jangka panjang, yaitu jangka 1 tahun ke atas. Pengertian ini diambil dari Kamus Pasar Uang dan Modal. Yang kedua adalah pasar untuk dana jangka panjang, di mana saham biasa, saham preferen dan obligasi diperdagangkan. Pengertian ini dikemukakan oleh David L. Scott, Wall Street World. Yang ketiga yaitu suatu tempat melakukan pembelian dan penjualan obligasi dan saham perusahaan serta obligasi pemerintah. Pengertian dari Christopher Pass dan Brian Lower, Kamus Lengkap Bisnis. Selanjutnya yaitu beberapa manfaat pasar modal. Investor dan memungkinkan adanya diversifikasi. Dapat menjadi indikator utama bagi tren ekonomi suatu negara. Memiliki peran sebagai alokasi sumber dana secara optimal. Pasar ini dapat dijadikan alternatif investasi dengan potensi keuntungan dan resiko yang dapat diperhitungkan melalui keterbukaan, likuiditas, dan diversifikasi investasi. Apakah kalian tahu? Pasar modal ada beberapa macam loh. Berikut adalah jenis-jenis pasar modal. PRIMARY Market, yaitu tempat dibukanya penawaran saham oleh emiten pertama kali sebelum diperdagangkan di pasar sekunder. SECONDARY Market, yaitu tempat perdagangan saham yang telah melewati masa penawaran pada pasar perdana. Third Market, yaitu tempat perdagangan saham di luar bursa. Fourth Market, yaitu bentuk perdagangan efek antar pemegang saham atau proses pemindahan saham antar pemegang saham dengan nominal yang besar. Di dalam pasar modal terdapat istilah perusahaan go public. Apakah kamu tahu apa artinya itu? Proses go public. Go public atau sering disebut juga penawaran umum adalah kegiatan penawaran saham yang dilakukan oleh perusahaan kepada masyarakat publik. Dengan menawarkan saham kepada publik, maka perusahaan tersebut akan tercatat di bursa menjadi perusahaan publik terbuka. Manfaat perusahaan go publik yaitu dapat menerima dana dalam jumlah relatif besar dan sekaligus. Biaya relatif murah. Proses relatif cepat. Dividen dibagi berdasarkan keuntungan dan RUPS. Minat investor masuk manajemen rendah. Keterbukaan mendorong meningkatnya profesionalisme, menurunkan kesenjangan sosial karena peluang masyarakat menjadi investor besar, memperbaiki struktur permodalan, sarana promosi. Jika terdapat manfaat berarti ada konsekuensinya juga. Konsekuensi go publik bagi perusahaan adalah mengubah gaya manajemen dari informal menjadi formal. Urusan intern perusahaan dapat diketahui oleh karyawan. Harus mempertahankan tingkat pertumbuhan, harus full disclosure, harus mengikuti standar BAPEPAM untuk pelaporan keuangan. Ini adalah gambar struktur pasar modal. Dimulai dari yang paling atas yaitu Menteri Keuangan lalu Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dilanjutkan oleh Bursa Efek, LKP dan LPP. Di bawahnya lagi terdapat perusahaan efek yang berisi 1. Penjamin emisi 2. Perantara pedagang efek 3. Manajer investasi. Selanjutnya ada lembaga penunjang yang berisi 1. Biro Administrasi Efek 2. Bank Kustodian 3. Wali Amanat 4. Penasihat investasi 5. Pemeringkat efek. Lalu terdapat profesi penunjang yaitu 1. Akuntan 2. Konsultan hukum 3. Penilai 4. Notaris 5. Penasihat investasi. Yang terakhir ada emiten, perusahaan publik dan reksadana. Berikutnya adalah instrumen pasar modal. Yang pertama adalah saham. Saham adalah surat berharga yang menunjukkan bagian kepemilikan atas suatu perusahaan. Yang kedua adalah obligasi. Obligasi adalah sebuah istilah di dalam pasar modal yang artinya surat pernyataan utang terhadap pemegang obligasi. Yang ketiga yaitu derivatif. Derivatif ini merupakan kontrak yang sifatnya itu bilateral atau suatu perjanjian dalam penukaran pembayaran dengan penurunan nilai yang bersumber dari produk turunan.
Derivatif tersebut terbentuk dari efek yang diturunkan dari instrumen efek lain yang disebut itu ialah sebagai underlying. Di dalam derivatif ini terdapat opsi yang artinya pilihan yang menunjukkan hak. Hak ini diberikan bagi pembeli, pemegang opsi. Yang kedua adalah waran adalah sebuah hak yang diberikan kepada pemegang saham untuk membeli lembar saham pada harga yang telah ditentukan, harga eksekusi, oleh emiten yang menerbitkannya dalam jangka waktu tertentu. Yang ketiga yaitu right adalah hak memesan efek terlebih dahulu, HMETD. Yang terakhir reksadana adalah wadah dan pola pengelolaan dana, modal bagi sekumpulan investor untuk berinvestasi dalam instrumen-instrumen investasi yang tersedia di pasar modal dengan cara membeli unit penyertaan reksadana. Sekian penjelasan pasar modal dari saya. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih.